Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak ibu semua. Untuk pertama kali ya kita ketemu, masuk ke kelas 2 TITL. Untuk sebelum memberikan materi, ibu akan memperkenalkan dulu nama Ibu Estin untuk memegang mapel PKK. Nah, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Ibu tahu bahwasanya ini adalah mata pelajaran pertama untuk kalian semua mengenai pembelajaran PKK ya. Oke. Kata kewirausahaan itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama wira. Wira diartikan sebagai berani. Sedangkan usaha adalah usaha berbuat sesuatu untuk tujuan tertentu. Makanya bisa dikatakan bahwasanya wirausaha itu kan pelakunya adalah seseorang yang berani melakukan sesuatu, berbuat sesuatu guna tujuan tertentu atau guna memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau secara umum pengertian kewirausahaan itu dapat diartikan bahwa suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Nah, di sini untuk kita seorang pelajar, khususnya SMK, itu dituntut menjadi seorang wirausaha. Kenapa? Karena di sini kita harus bisa menciptakan kreativitas atau inovasi guna menambah sesuatu yang awalnya tidak bernilai bisa dijadikan suatu nilai guna atau nilai tambah. Itu dia ya. Nah, ada beberapa pengertian dari para ahli. Di sini ada contohnya dari Dr. Joko Untoro, dan yang kedua dengan Edi Suryanto Sugoto. Itu dia. Selanjutnya, nah untuk sikap dan perilaku wirausaha itu yang pertama mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Jadi kita di sini harus bisa menciptakan sesuatu. Kalau misalnya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, itu dikatakan dengan kreativitas. Sedangkan jika kita melihat dari sesuatu yang sudah ada dan merubah dari bentuknya, itu merupakan suatu inovatif. Itu ya bedanya antara kreatif dan inovatif. Jadi kita ini sebagai pelajar yang memang betul-betul berkompeten ya harus bisa bertindak secara kreatif. Kalau kreatif menciptakan, kalau belum bisa menciptakan, kita bisa menginovatif atau memberikan pembaharuan kepada produk yang sudah ada. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Nah, di sini juga berperan ya sebagai seorang wirausaha itu kita harus belajar dengan tekun, teliti, dan produktif. Produktif itu bisa menghasilkan terus gitu ya. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Nah, di sini tuh kalau beretika berarti kalau kita mau melakukan penjualan dari produk yang sudah kita hasilkan, kita itu harus bersaing secara sehat. Kita harus bisa menempatkan bagaimana posisi pasar yang akan kita masuki untuk produk yang baru. Selanjutnya, yang ketiga, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Nah, ini kalau di sini nih kita khusus ya untuk anak-anak ibu ini, kita harus bisa berkarya baik di bidang produk barang maupun jasa gitu ya. Karena kalau untuk kewirausahaan ini memang kita itu harus bisa menciptakan sesuatu yang bernilai guna baik untuk diri sendiri dulu atau nanti baru kita bisa ke masyarakat luas gitu ya. Nah, yang keempat, sikap dalam kewirausahaan ini mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Nah, di sini sikapnya yang seperti apa? Di saat kita melakukan
kerjasama atau melakukan penjualan produk, itu kita di saat kita mendapatkan masalah, kita bisa mengambil keputusan apa tindakan yang akan kita ambil. Contoh, jika masalah yang kita hadapi dalam kegiatan penjualan yang bersifat contohnya kelompok, dalam kelompok itu terjadi masalah mengenai cara pemasarannya yang dikatakan tidak kompak atau misalnya tidak bisa ini, kita ambil dulu tindakan apa yang secara sistematis. Dalam satu kelompok itu pasti ada yang mengorganisasi. Nah, itulah nanti bisa di satu orang memberitahukan bahwasannya yang kurang mungkin dalam segi pelayanannya. Makanya kalau segi pelayanan sudah kurang, otomatis penjualan juga turun gitu ya. Nah, untuk berani mengambil resiko, itu dia. Di sini ini sangat penting ya. Kayak seorang wirausaha, kita harus berani mengambil resiko. Jika produk kita yang kita jualkan itu memang baru atau misalnya tidak ada yang lain yang meniru, kita harus berani mengambil risiko apapun itu ya. Baik nanti tidak laku, kalau misalnya tidak laku, kita harus berinovasi apa yang kurang. Nah, kita perbaharui lagi gitu ya. Nah, di sini untuk perilaku wirausaha. Perilaku itu berasal dari diri kita. Ada memiliki rasa percaya diri, itu wajib ya. Jadi kalau seorang penjual, seorang wirausaha tidak boleh malu-malu. Harus dia memang percaya diri. Saya bisa, itu ya, ditekankan dalam diri sendiri. Berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, ini kita bertujuan. Tujuan kita kalau misalnya kita itu sudah mau sebagai seorang pemula itu memang harus bisa menjadi seorang usaha, kita harus berorientasi ke depan. Maksudnya memang kita harus sukses, harus berhasil. Pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan. Ini maksudnya keoriginal dari suatu produknya. Itu ya. Baru kita berorientasi ke masa depan. Jadi kita harus ada prospek ke depannya dari produk yang akan kita hasilkan itu ya. Selanjutnya, nah di sini banyak ya untuk karakteristik seorang wirausaha itu ya. Ada yang seperti tadi Ibu jelaskan, memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani menanggung resiko dan sebagainya. Nah, ini di sini kita bisa memahami ya. Kalau misalnya jujur itu harus seperti apa, memiliki kreativitas tinggi, jadi kita memang harus beda dari yang lain. Nah, kalau kita sudah berkomitmen, memang kita harus menjalankan dari awal hingga akhir gitu, selalu mencari peluang. Nah, peluang ini kita bisa dapat dari lingkungan sekitar atau dari permasalahan yang kita hadapi atau memang dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu seorang wirausaha juga harus mandiri, memiliki kemampuan manajerial. Manajerial itu adalah suatu sistem yang bisa memanage diri kita untuk memajukan suatu usaha kita sendiri. Nah, disiplin juga ini termasuk dari karakteristik seorang wirausaha. Realistis itu memang harus real ya, nyata, tidak hanya perencanaan tapi tidak ada hasilnya. Nah, yang selanjutnya memiliki motif berprestasi tinggi, ada memiliki mimpi. Nah, mimpi juga ini jadi bisa dikatakan karakteristik seorang wirausaha ya. Jadi jangan pernah takut bermimpi, oke? Harus ada ketegasan, harus ada ketetapan hati dan pengabdian serta dapat mengendalikan emosi. Jadi kalau di sini dalam pengendalian emosi itu contohnya kita dapat keluhan dari pelanggan atau konsumen, kita harus bisa menerima secara legowo. Jadikan itu suatu masukan dan motivasi gitu ya. Nah, di sini ada dua faktor. Ada faktor keberhasilan seorang wirausaha dan ada faktor kegagalan wirausaha. Nah, di sini tuh untuk keberhasilannya ada peluang bagus yang dimanfaatkan. Nah, di sini kita juga itu tadi ya, peluang kalau kiranya dia tuh memiliki nilai tambah atau nilai jual, kita manfaatkan dari situasi itu. Baru untuk melakukan sesuatu itu harus butuh perencanaan yang matang. Baru tekad kuat dan kemauan keras. Maksudnya di sini kalau memang sudah kita niat dari awal, lanjutkan, jangan nanti
niat, besoknya tidak lagi gitu. Baru modal dan keuangan yang baik, ini juga berperan ya untuk modal ya. Baru yang kedua, pemasaran yang efektif. Nah, pemasaran ini harus efektif kita lakukan. Baru selanjutnya ada SDM yang kompeten. SDM itu sumber daya manusia kita sendiri gitu kan, yang harus pandai berkreativitas dan inovasi. Baru jaringan yang luas. Ini kayak jaringan yang luas itu kayak kolega atau klien gitu ya, atau misalnya rekan kerja dan sebagainya. Ada inovasi dan kreativitas tinggi, ada pengorganisasian dan pengolahan usaha yang baik gitu. Nah, untuk kegagalan itu sendiri, ada manajemen keuangan yang buruk, ada yang kurang bersungguh-sungguh dalam usaha, ada juga yang ketiga kurang pengalaman dalam bidang usaha. Ini biasa ya kalau untuk sebagai seorang pemula. Makanya untuk sebagai seorang pemula menjadi seorang wirausaha itu kita buatlah yang sifatnya usaha kecil gitu ya, yang sifat kita bisa manage sendiri, usaha perseorangan itu ya. Jangan langsung usaha persekutuan atau kita gabung ke PT atau CV gitu. Baru kurang memahami bisnis yang dijalankan, itu bisa jadikan faktor kegagalan. Salah memilih rekan kerja atau rekan bisnis. Riset pasar dan pemasaran yang buruk. Riset pasar itu adalah penelitian pasar. Kita melihat kondisi pasarnya. Kalau seandainya kita tidak pandai memahami atau menganalisis, itu akan mengakibatkan kegagalan usaha. Baru kurang sikap menghadapi peralihan bisnis. Jadi adanya rotasi, perubahan dari segmen pasar, pangsa pasar, itu kita kalau tidak paham, otomatis kita tidak bisa menghadapi dari peralihan bisnis itu sendiri. Karena kan untuk perubahan dari keadaan pasar itu berubah-berubah ya. Contohnya ya dari segi harga gitu. Kalau di pasar itu kan bisa dalam 1 minggu nanti harganya segini, minggu ke depan bisa naik lagi. Nah, itu yang dikatakan contoh kecil dari kurang siap menghadapi peralihan bisnis gitu. Kurang kompeten dan tidak ada inovasi. Jadi di sini juga kalau kita tidak ada inovasi dari produk yang kita hasilkan, itu saja itu juga akan menurunkan tingkat penjualan kita. Karena konsumen itu mencari sesuatu yang beda, yang selalu mungkin dari segi bentuk, rasa atau harga itu memang konsumen sekarang itu lebih kritis gitu ya. Baru pemilihan lokasi usaha yang tidak strategis juga termasuk faktor kegagalan usaha. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai sikap dan perilaku usaha. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau misalnya memang belum paham, boleh komen. Cukup sekian dulu. Besok kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.